Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Squid Game yang rilis di tahun 2021. Oh iya, yang aku dengar film Squid Game ini akan ada season yang kedua loh. Film yang viral banget ini menceritakan tentang 456 orang putus asa yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti permainan demi mendapatkan hadiah uang sekitar 555 miliar. Apakah mereka berhasil mendapatkan hadiah uang itu? Atau malah sebaliknya, mereka malah gak akan selamat? Film ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk, dibintangi oleh Lee Jung-jae, Gong Yoo, dan pemeran lainnya. Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal cerita film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria duda bernama Gi-hun. Ia tinggal bersama ibunya yang udah tua di sebuah rumah kecil. Ia sangat menjadi beban untuk ibunya karena cuma bekerja serabutan dan jarang mendapatkan uang. Ia juga memiliki seorang anak dan istri yang sudah ninggalin dia karena sifatnya yang pemalas itu, guys. Karena ngerasa kalau nasibnya yang sial selama ini, ia ingin membuktikan untuk menjadi ayah yang baik untuk anaknya di hari ulang tahunnya. Karena nggak ada uang untuk beli kado, ia nekat mengambil uang ibunya untuk mendapatkan uang yang lebih di sebuah tempat judi. Dan hokinya nih, ia berhasil menang dan mendapatkan uang lumayan banyak. Tapi saat ia keluar dari tempat itu, ia dikejar beberapa orang rentenir untuk menagih utangnya. Karena nggak mau bayar, akhirnya ia kabur sampai menabrak seseorang tuh. Tapi sialnya ia malah ketangkep dan dibawa ke toilet. Karena udah nggak bisa kabur, ia mengatakan kalau ia akan membayar setengah hutangnya dari utang hasil judinya. Tapi yang lebih apesnya lagi, uang yang tadi ia dapat hilang dan nggak ada di kantong jasnya. Ia ingat kalau saat tadi ia menabrak seseorang, bisa jadi uangnya terjatuh. Karena rentenir itu udah nggak percaya dan Gi-hun nggak bisa bayar utang, ia memaksa Gi-hun untuk menandatangani sebuah kontrak. Kontrak itu berisi kalau Gi-hun nggak bisa bayar dalam jangka waktu yang udah ditentukan, ia menyerahkan beberapa organ tubuhnya untuk dijual. Karena semua kesialannya hari ini, ia sedih banget karena ia nggak bisa membelikan makanan yang mahal dan kado yang bagus di hari ulang tahun anaknya. Saat ia lagi berada di stasiun kereta untuk pulang, ia didatangi sama seseorang pria yang gak ia kenal, guys. Pria itu mengajak Gi-hun untuk bermain dan taruhan dengan aturan yang ia buat. Aturan itu jika Gi-hun kalah, pria itu akan menamparnya. Dan jika Gi-hun menang, ia akan mendapatkan uang lumayan banyak. Setelah beberapa kali Gi-hun kalah, akhirnya ia menang dan mendapatkan uang yang dijanjikan pria itu. Gak lama, pria itu menawarkan Gi-hun untuk bermain di sebuah tempat dan dijanjikan uang sangat banyak. Pria itu memberikan sebuah kartu yang bisa Gi-hun hubungi jika ia mau ikut. Pada awalnya Gi-hun ragu dan gak mau menerima tawaran itu. Karena keadaannya yang selalu sial dan hutangnya banyak, akhirnya ia memutuskan untuk ikut dalam permainan. Akhirnya pada suatu hari ia dijemput seseorang berpakaian merah dan ternyata sudah ada beberapa orang yang ikut sama seperti Gi-hun. Tapi tiba-tiba mobil itu mengeluarkan asap pius yang membuat Gi-hun pingsan. Pada saat Gi-hun tersadar, ternyata udah ada di sebuah ruangan dengan banyak peserta lainnya. Dan ternyata tempat itu dikelola oleh seseorang bertopeng berjubah abu-abu yang dikenal dengan sebutan frontman. Ia juga memiliki banyak anak buah yang memakai pakaian merah dan bertopeng. Semua anak buah yang di situ sangat menjaga rahasia, bahkan identitas mereka yang gak boleh diketahui sama siapapun, guys. Di sisi lain, para peserta menggunakan pakaian berwarna hijau yang berjumlah 456 orang. Di situ Gi-hun ketemu sama beberapa orang seperti Sang-woo, teman kecilnya, gangster bernama Doksu, seorang pekerja bernama Ali, gadis bernama Se-byok, wanita bernama Miryong, dan Il-nam, kakek tua yang berpenyakitan, guys. Saat Se-byok lagi bertengkar dengan Doksu, si gangster, si Gi-hun baru sadar kalau Se-byok adalah wanita yang ia tabrak dan mengambil uang hasil judinya. Tapi tiba-tiba mereka kaget karena ada beberapa orang panitia yang masuk ke ruangan itu. Salah satu panitia menjelaskan kalau selama mereka di sini, mereka akan memainkan 6 permainan berbeda. Mereka juga disuruh untuk menandatangani beberapa aturan yang harus mereka setujui. Aturan itu adalah mereka nggak boleh berhenti saat permainan berlangsung. Peserta yang menolak bermain akan dieliminasi dan permainan akan berakhir jika peserta yang memilih berhenti lebih banyak dan yang ingin lanjut. Setelah mereka menyetujui aturan itu, mereka langsung dibawa ke sebuah ruang lumayan besar. Di tempat itu udah ada boneka wanita besar dan panitia yang berjaga. Saat boneka itu menjelaskan permainan kali ini adalah permainan lampu merah lampu hijau. Karena masih pada bingung saat permainan itu dimulai, ada seorang pria yang bertaruh dan mulai bergerak. Tapi tiba-tiba nih, kedua orang itu gagal dan langsung dieliminasi. Dan yang bikin kagetnya, yang dimaksud dieliminasi adalah ditembak yang buat peserta lain langsung histeris. Karena
saking paniknya mereka langsung berhamburan dan langsung dieliminasi. Ternyata aturannya saat boneka wanita itu bilang lampu hijau, para peserta harus berjalan. Tapi saat ia bilang lampu merah, peserta harus berhenti dan gak boleh bergerak sama sekali. Jika ada yang bergerak, orang itu akan langsung ditembak. Akhirnya mereka yang mengerti permainan langsung bergerak cepat untuk sampai ke garis finish. Tapi saat waktu mau habis, Gi-hun masih tertinggal dan langsung berlari. Tapi tiba-tiba ia terpeleset dan beruntung karena diselamatkan sama Ali. Akhirnya Ali dan Gi-hun berhasil melewati garis finish. Sementara mereka yang kehabisan waktu harus dieliminasi saat itu juga guys. Mereka yang berhasil menang di permainan pertama langsung dikumpulkan kamar mereka. Panitia menjelaskan kalau dari 456 peserta yang ikut, sekarang tinggal 201 peserta aja. Mendengar hal itu mereka pun ketakutan banget karena kejadian di permainan pertama tadi. Akhirnya mayoritas dari mereka semua setuju untuk mengakhiri permainan. Tapi nih sebelum permainan itu diakhiri, panitia memperlihatkan uang yang berhasil mereka kumpulkan sudah lebih dari 25 miliar guys. Uang didapat dari hasil akumulasi peserta yang sudah gugur. Tapi jika mereka memutuskan untuk berhenti dari permainan ini, mereka akan dipulangin dan gak akan mendapat apapun. Karena ngeliat uang yang banyak banget, ada beberapa orang yang memutuskan untuk lanjutkan permainan. Tapi akhirnya panitia menyuruh mereka untuk voting untuk menentukan apakah permainan itu akan lanjut atau berakhir. Ternyata hasilnya imbang dan tersisa satu orang, yaitu kakek Ilnam. Dan ternyata kakek Ilnam memilih untuk berhenti dari permainan. Akhirnya mereka semua dipulangkan ke daerah mereka masing-masing dengan keadaan mata yang tertutup guys. Pada keesokan harinya, Gi-hun melaporkan permainan ini ke polisi karena dianggap permainan itu sangat berbahaya. Ia juga menjelaskan dari awal ia dibawa ke permainan sampai ia dipulangkan. Karena tanpa bukti dan cerita yang gak masuk akal, polisi gak percaya dan malah ngetawain Gi-hun. Gi-hun pun langsung menunjukkan tiket atau kartu yang diberikan sama pria yang mengajaknya. Tapi yang anehnya saat polisi menelpon nomor yang ada di kartu, yang mengangkat cuma seorang wanita biasa guys. Karena hal itu polisi makin gak percaya dan langsung mengusir Gi-hun. Tapi gak lama kemudian ada seorang polisi mata-mata bernama John-Woo yang baru aja datang ke tempat itu. Saat ia ngeliat kartu yang dikasih Gi-hun tadi, ia langsung meminta identitasnya Gi-hun. John-Woo ngerasa ada sesuatu yang janggal dengan permainan yang dijelaskan sama Gi-hun tadi. Karena saat ia datang ke apartemen kakaknya yang udah lama hilang, ia ngeliat ada kartu yang sama kayak Gi-hun di kamar kakaknya. John-Woo ngerasa kalau kakaknya pasti ada di dalam permainan itu. Di sisi lain, Gi-hun yang udah pulang ke rumahnya panik karena ibunya nggak ada di rumah. Saat ia menerima telepon, ternyata ibunya lagi ada di rumah sakit karena menderita sakit diabetes guys. Dokter mengatakan kalau ibunya Gi-hun harus segera dioperasi supaya nggak semakin parah. Tapi ibunya Gi-hun malah memutuskan untuk pergi dari rumah sakit karena ibunya mengatakan kalau ia dan Gi-hun nggak akan bisa membayar uang untuk operasi. Hal itu membuat Gi-hun sedih sampai nangis guys. Sampai-sampai ia nekat ke rumah mantan istrinya untuk meminjam uang. Tapi tiba-tiba suami dari mantan istrinya datang dan langsung menyuruhnya pergi. Di situ ia memberikan uang kepada Gi-hun dengan syarat untuk nggak mendekati anak kandungnya lagi. Karena hal itu Gi-hun marah dan langsung memukulnya. Saat Gi-hun lagi berjalan untuk pulang, ia ketemu sama John-Woo yang mau mencari informasi ke Gi-hun tentang permainan itu. Dan saat Gi-hun sampai di rumah, ia ngelihat ada kartu permainan itu lagi di pintu rumahnya. Begitupun dengan orang-orang yang terus dikejar-kejar hutang guys. Karena hal itu mereka memutuskan untuk ikut lagi dalam permainan itu. Hingga suatu malam mereka dijemput sama seperti sebelumnya. Tapi bedanya mereka sudah lebih siap karena udah tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Dan ternyata nih, John-Woo sudah ngikutin Gi-hun pun nyelidikin permainan itu. Ia terus berusaha untuk menyusup ke tempat itu untuk mencari kakaknya yang hilang. Akhirnya ia berhasil menghajar salah satu panitia dan mengambil pakaiannya. Ia pun lolos dan terus menyamar sebagai panitia. Di sisi lain, para peserta dikumpulkan dan digantikan pakaiannya. Tapi ada beberapa peserta yang masih sadar dan sengaja membawa senjata yang bisa diumpetin. Dan ternyata saat ini cuma ada 187 orang yang balik ke dalam permainan. Hal itu berpengaruh ke jumlah hadiah yang semakin bertambah guys. John-Woo yang udah masuk ke dalam permainan itu pun makin bingung karena penyamarannya. Pada malam harinya, Miryong yang berteriak karena mau ke toilet untuk buang air. Saat ia udah izin untuk ke toilet, tiba-tiba ada Sebyok yang juga mau ke toilet. Pada saat Miryong lagi asing ngerokok, tiba-tiba Sebyok membuka pintu toilet dan membawa pisau. Dan ternyata Sebyok mau masuk ke dalam ventilasi. Saat ia berhasil naik ke ventilasi itu, ia ngeliat para panitia lagi membuat gulali dalam jumlah yang banyak. Tapi ia nggak tahu sama sekali apa rencana dari mereka. Gak lama kemudian, panitia memaksa masuk ke toilet karena mereka berdua udah terlalu lama di dalamnya. Untungnya Sebyok berhasil turun tanpa ketahuan panitia guys.
Pada keesokan hari, para peserta dikumpulkan lagi untuk memainkan permainan kedua. Karena Sangwoo tadi malam ngeliat Sebyok dari toilet, ia bertanya ke Sebyok apa aja yang ia lihat semalam. Sebyok pun masih tahu kalau permainan kali ini berhubungan dengan gulali. Saat Sangwoo ngeliat simbol-simbol yang ada di ruangan itu, ia ingat dengan masa kecilnya, yaitu ada lelehan gula yang diberi bentuk yang berbeda-beda. Tugas mereka adalah harus mengikis bentuk tanpa merusaknya. Karena hal tersebutlah ia mengambil simbol segitiga karena bentuk itu yang paling mudah untuk dikikis. Tapi yang anehnya, Sangwoo nggak ngasih tahu sama sekali tentang rencananya di dalam permainan itu. Dan sialnya, Gi-hun memilih bentuk payung, merupakan bentuk paling susah untuk dikikis. Saat permainan dimulai, mereka dikasih waktu 10 menit untuk menyelesaikannya, guys. Bagi mereka yang nggak berhasil atau merusak bentuk yang mereka dapat, mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Karena hal itu, para peserta semakin panik dan terus berusaha menyelesaikan permainan. Adapun yang curang seperti Miryong yang menggunakan korek untuk memanaskan jarumnya supaya gulali itu lebih mudah untuk dikikis. Sangwoo dan mereka yang mendapatkan bentuk yang mudah pun berhasil menyelesaikan permainan satu persatu. Tapi sialnya, mereka yang mendapatkan bentuk yang susah termasuk Gi-hun pun harus terburu-buru karena waktu yang udah mau habis. Di sisi lain, Jeonwoo yang menyamar pun mulai curiga oleh panitia yang lain karena ia terlihat kebingungan dan gak tahu tugas yang ia lakukan. Beruntungnya di menit-menit akhir, Gi-hun mendapatkan ide saat air keringetnya menetes ke gulalinya. Ia ngelihat kalau gulalinya sudah memiliki pola tersendiri. Mereka cuma tinggal memisahkan pola itu dengan cara menjilatinya. Cara itu berguna supaya gulali bisa meleleh dan terlepas dari polanya. Para peserta lain yang lihat Gi-hun pun langsung ngikutin cara tersebut. Dan benar aja, peserta yang mengikuti cara Gi-hun berhasil membuat bentuk tanpa merusaknya. Gi-hun dan kakek Ilnan pun berhasil lolos, guys. Tapi peserta yang gagal pun dan malah menyerang panitianya. Karena ngelihat hal itu, para panitia langsung menembak para peserta supaya mereka gak bisa melawan. Tapi salah satu peserta berhasil mengambil senjata dan menodongkannya ke salah satu panitia. Peserta itu menyuruh satu panitia untuk melepaskan topengnya. Tapi saat ia membuka topengnya, ia langsung ditembak sama frontman yang datang ke tempat itu. Wah, ngeri banget ya. Hal itu dilakukan karena seluruh panitia sudah punya perjanjian kalau mereka nggak boleh melepaskan topengnya di dalam permainan, kecuali mereka di dalam kamar dan lagi sendirian. Hal itu dilakukan karena mereka harus menjaga seluruh kerahasiaan permainan. Sampai akhirnya, part kali ini pun selesai. Gimana? Menegangkan banget kan, guys? Kalian penasaran banget gak sih sama cerita selanjutnya? Permainan apa lagi yang akan dimainkan? Siapakah dalang dari semua permainan itu? Kalau kalian setuju untuk lanjutin ceritanya, langsung tulis di kolom komentar ya. Oh ya, teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini.